पढ़ाई से बड़ा हथियार नहीं होता। चुपचाप उतारो मुझे और 5 मिनट बाद। Auron Man Kahandumta adalah film yang menceritakan tentang seorang pria yang rela dipenjara selama puluhan tahun demi bisa membela kekasihnya. Di awal film pada tahun 2001 di Mumbai, diperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Krishna dan Vasuda yang berjanji akan selalu bersama sampai maut memisahkan mereka. Kemudian kita diperlihatkan di sebuah penjara di Mumbai, di mana seorang lelaki berbadan besar tampak ditakuti oleh napi lain. Ia berjalan menghampiri seorang napi lain yang sedang makan, kemudian melemparkan piringnya. Ternyata itu adalah Krishna yang diceritakan di awal film. Untung saja Krishna tidak terprovokasi dengan perbuatan lelaki berbadan besar itu. Ia pun memutuskan untuk segera pergi. Ternyata Krishna adalah napi yang telah dipenjara selama 23 tahun. Namun ia selalu berkelakuan baik, disegani oleh napi lain, dan ia dihormati oleh para polisi. Bahkan ia sering membantu tugas polisi di kantor. Ia dipenjara karena kasus pembunuhan berganda. Krishna menjalani kehidupan yang bahagia di penjara dan telah menganggap para napi lain dan juga polisi seperti keluarganya sendiri. Keesokan harinya Krishna dipanggil ke ruangan kepala sipir karena di sana sudah terdapat seorang pengacara yang bernama Raghuvanshi yang akan segera membebaskannya karena selama ini Krishna telah melakukan perbuatan baik. Krishna telah berkelakuan baik di penjara. Itulah sebabnya masa tahanannya selama 25 tahun akan menjadi 23 tahun, dan itu artinya Krishna sudah boleh keluar dari penjara esok pagi. Namun Krishna menolak kebebasannya dengan alasan yang tidak jelas. Baginya, ia lebih nyaman tinggal di penjara. Namun sang pengacara Raghuvanshi tetap ngotot ingin membebaskan Krishna karena ia telah dibayar mahal. Krishna terpaksa mengikuti kemauan Raghuvanshi untuk segera bebas. Namun saat ia kembali ke selnya, ia memukul seorang napi lain yang berbadan besar hingga babak belur. Setelah itu, ia dimasukkan ke penjara khusus dan tidak jadi dibebaskan karena ia harus menjalani hukuman tambahan. Krishna sangat senang karena ia tidak jadi bebas. Namun salah seorang polisi yang sudah tahu rencana Krishna, ia tersenyum kepadanya karena ia mengetahui di mana Krishna pasti merasa takut keluar dari penjara karena wanita yang dicintainya pasti tidak akan menjemputnya. Namun Krishna menjawab bahwa ia yakin Vasuda telah hidup bahagia dan telah melupakannya. Di saat bersamaan terdapat seorang polisi yang melaporkan kepada Jignesh bahwa Krishna menolak dibebaskan, bahkan telah memukul napi lain. Masalahnya kini adalah lelaki yang dipukulnya sedang mengalami kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Bisa-bisa pembebasan akan dicabut. Jignesh meminta bagaimanapun caranya Krishna harus bebas esok pagi. Kemudian di dalam sel terdapat napi senior yang bernama Chacha. Ia melemparkan ponsel kepada Krishna karena Jignesh ingin berbicara dengannya. Jignesh marah besar karena ia tidak ingin Krishna berbuat hal bodoh lagi untuk menggagalkan kebebasannya. Setelah itu Krishna meminta tolong kepada Chacha untuk menghubungi Mahesh Bhai, yaitu seorang mafia internasional yang saat ini tinggal di Dubai. Krishna mengatakan ia ingin tinggal di Dubai bersama Mahesh. Setelah ia bebas nanti, Mahesh berjanji akan mengatur keberangkatan Krishna ke Dubai dan akan melakukan apapun untuk sahabatnya itu. Vasuda teringat dengan kata-kata Krishna, di mana dulu Krishna meminta agar Vasuda tidak mengunjunginya di penjara karena ia tidak tahan melihat kesedihannya. Kini Vasuda sudah menjadi orang kaya dan memiliki toko baju yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Krishna teringat masa lalunya, di mana Krishna sangat sulit mendekati Vasuda. Setelah beberapa kali pendekatan, akhirnya Krishna memberanikan diri mengungkapkan cinta, dan ternyata Vasuda juga menerima cinta Krishna. Mereka berdua pun menjalani hubungan yang penuh kebahagiaan. Di sini juga diceritakan bahwa Krishna adalah anak yatim piatu yang diasuh oleh keluarga pamannya. Karena selalu dibully, ia memutuskan pergi ke Mumbai. Ia melewati hidup yang keras, di mana ia harus bekerja sambil sekolah. Ia memiliki teman yang bernama Jignesh yang tinggal bersamanya di rumah susun. Meskipun mereka terpisah selama berpuluh tahun, terlihat Krishna masih mencintai Vasuda. Begitupun Vasuda
Meskipun telah menikah, ia masih sering memikirkan Krishna. Krishna sangat menyukai teknik mesin karena ia sangat suka mengotak-atik mesin dan menciptakan alatnya sendiri. Krishna dipanggil oleh atasannya di perusahaan yang mengatakan bahwa ia bisa melanjutkan pendidikannya dan mendapatkan beasiswa ke Jerman untuk menempuh pendidikan teknik mesin. Krishna mengajak Vasudha keluar dan menceritakan semuanya. Vasudha senang karena Krishna bisa mengejar impiannya. Namun di sisi lain Vasudha merasa sedih karena Krishna harus berpisah dengannya karena ia akan pergi ke Jerman untuk melanjutkan pendidikannya. Krishna berjanji kepada Vasudha akan menjaga cintanya untuk Vasudha. Saat ini ia ingin berfokus untuk menggapai masa depannya. Keesokan harinya Krishna menghampiri teman-temannya sesama napi untuk berpamitan. Ia mengatakan sebenarnya ia tidak ingin meninggalkan teman-temannya karena sudah sangat menyayangi mereka dan telah menganggap mereka seperti keluarga. Hanya bersama mereka Krishna bisa merasakan kedamaian. Krishna mempersiapkan diri keluar dari penjara. Namun Krishna tidak yakin saat keluar dari penjara hidupnya akan bahagia. Jignesh menjemput Krishna, namun terlihat Krishna mencari seseorang. Jignesh mengatakan, kamu tidak perlu mencarinya karena ia tidak ikut menjemputmu. Vasudha mendapat foto dari Jignesh di mana ia mengatakan sudah bersama Krishna. Setelah itu Krishna dan Jignesh mendatangi kedai teh yang telah menjadi langganannya saat masih bersama Vasudha dulu. Krishna sangat senang, begitupun dengan sang paman yang sangat berterima kasih karena dulunya Krishna telah menyelamatkannya dari 3 orang perampok yang waktu itu ingin membunuhnya dan merampok hartanya. Krishna tidak menyangka yang melakukan itu adalah teman satu kompleknya. Setelah itu Krishna memutuskan tali persahabatan dengan temannya itu. Setelah bertemu paman pemilik kedai teh, Jignesh menanyakan rencana Krishna ke depannya yang dijawab olehnya bahwa ia akan pergi ke Dubai. Namun sebelum itu ia ingin sekali mengunjungi rusunnya dulu. Krishna teringat dengan masa lalunya. Di suatu malam, Krishna mengantarkan Vasudha pulang ke rumah. Namun di pertengahan jalan, Vasudha diculik oleh 3 orang lelaki, lalu memasukkannya ke sebuah gudang. 3 orang itu menganiaya Vasudha dan berencana memperkaosnya. Tidak lama kemudian, Krishna menghampiri Vasudha karena mendengar jeritannya. Krishna membantai 2 orang hingga tewas yang berniat jahat kepada Vasudha. Di samping itu, Vasudha tidak menyangka Krishna yang terlihat lembut dapat melakukan sesuatu yang di luar dugaan saat menghadapi situasi yang membahayakan orang-orang tersayangnya. Krishna membawa 2 mayat tersebut untuk menghilangkan jejak. Krishna kini kembali ke apartemennya. Ia mengingat masa lalunya. Ia memasuki kamarnya yang terlihat masih sama. Ia teringat dulu ia pernah memberikan cincin dari plastik untuk Vasu karena saat itu ia masih sangat miskin. Di kamar itu juga Krishna membuka kotak listrik di mana ia menyimpan cincin emas yang akan diberikan untuk Vasu di hari pernikahan mereka nanti. Sialnya, sebelum memberikan cincin itu, hubungan mereka terendus oleh Pakya yang merupakan salah satu lelaki yang berencana merampok toko paman pemilik kedai teh. Saat Krishna mencari cincin itu lagi, sayangnya ia sudah tidak menemukan lagi cincin itu yang entah kemana. Ternyata Vasu sudah ada di depan rumah susun itu untuk bertemu Krishna. Kini pasangan yang terpisah puluhan tahun akhirnya bisa bertemu. Vasudha mendatangi Krishna, lalu mengembalikan cincin emas. Namun ia tidak menemukan cincin plastik lagi. Vasu mengajak Krishna berbicara. Di tempat dulu mereka sering menghabiskan waktu bersama. Tak lama kemudian Vasudha mendapatkan telepon dari Abhijit, yaitu suaminya. Di malam harinya Vasudha membawa Krishna ke rumahnya untuk bertemu Abhijit. Dan Abhijit menyambut Krishna dengan sangat ramah. Di samping itu, Krishna berterima kasih karena Abhijit telah mengeluarkannya dari penjara, di mana Krishna terkena kasus yang sangat mengerikan hingga ia harus dihukum 25 tahun penjara. Di samping itu Abhijit mengatakan ia sudah menjalin hubungan dengan Vasudha sangat lama dan tidak mengalami kendala apapun. Seketika Krishna merasa diremehkan Abhijit karena ia hidup berkecukupan berbanding terbalik dengan dirinya. Di samping itu Abhijit mengagumi kemampuan teknisi Krishna. Ia menawarkan agar Krishna bekerja dengannya,
membantu mengelola perusahaannya. Krishna merasa senang karena Abhijit tidak lagi merendahkannya. Di saat itu Krishna juga menceritakan di mana ia telah menghabisi 2 orang lelaki yang hendak memperkaos Vasuda, yang membuat Abhijit terkesan dengan cinta Krishna terhadap Vasuda. Krishna dijebloskan ke dalam penjara dan bertemu dengan seorang gangster yang sangat terkenal, di mana gangster tersebut telah banyak melakukan kejahatan dan kini berhasil ditangkap dan masuk ke lapas bersama Krishna. Mahesh tahu di penjara banyak orang-orang jahat yang akan mengancam nyawanya. Ia juga mengetahui bahwa Krishna sangat disegani sesama napi. Mahesh kemudian menyewa Krishna untuk melindunginya. Ia akan merasa berutang budi jika Krishna mau melindunginya. Benar saja, salah satu napi yang ingin melenyapkan Mahesh adalah teman satu rusunnya dulu, yang salah satu dari 3 penjahat yang ingin memperkaos Vasuda. Krishna menusuk lelaki itu hingga ia pun tewas. Sejak saat itu, Mahesh merasa berhutang budi kepada Krishna. Itulah kenapa setelah bebas kini ia mau membantu Krishna untuk pergi ke Dubai. Di rumahnya, Abhijit sangat terkesan dan merasa ngeri mendengar cerita Krishna. Begitupun Vasuda yang tidak menyangka Krishna akan melakukan itu untuk keselamatan dirinya. Vasuda kemudian meminta maaf kepada Krishna yang sempat berpikir buruk terhadapnya. Tak lupa Vasuda dan Abhijit mengucapkan terima kasih. Krishna kemudian bersiap-siap akan berangkat ke Dubai. Jignesh merasa sedih karena Krishna telah diduakan oleh Vasuda. Namun Krishna tidak mempermasalahkan hal tersebut. Ia merasa lebih baik hidup di penjara karena di sana banyak teman dan keluarga baru yang menyayanginya. Itulah kenapa dulunya ia pernah memukul salah satu napi berbadan besar karena telah menusuk salah satu temannya hingga tewas. Terpaksa Krishna melakukan itu karena tidak ingin orang-orang terdekatnya mendapatkan kekejaman. Namun polisi tidak memberikan ia hukuman tambahan karena telah mengetahui sifat Krishna. Kini Krishna serasa ingin kembali ke penjara lagi bersama teman-temannya. Di sisi lain, Vasuda dan Abhijit membicarakan mengenai Krishna yang memiliki hati yang sangat mulia, di mana Vasuda seharusnya beruntung memiliki Krishna, sedangkan dirinya tidak terlalu sering memberikan perhatian kepada Vasuda karena sibuk mengurus bisnisnya. Selain itu, Abhijit memuji ketangguhan Krishna yang rela dipenjara demi melindungi kehormatan Vasuda. Namun saat itu Vasuda menangis dengan pengakuan sesungguhnya, di mana Krishna ternyata tidak bersalah dan tidak melakukan pembunuhan berantai seperti yang diketahui selama ini. Karena saat itu Vasuda tiba-tiba diculik oleh 3 orang pria yang berencana memperkaosnya. Di samping itu, Vasuda memberanikan dirinya melawan dan membunuh 2 orang pria itu tanpa sepengetahuan siapapun. Di saat Krishna sampai di sana, ia sangat syok melihat Vasuda telah menghabisi 2 dari penjahat itu, sedangkan 1 dari mereka telah kabur. Krishna memerintahkan Vasuda untuk keluar dari tempat tersebut, lalu memberitahukan semua orang bahwa dialah yang telah membunuh kedua pria itu. Dengan bukti, dialah yang ada di tempat itu. Setelah Vasuda mengatakan kepada orang-orang dan polisi, akhirnya Krishna dijebloskan ke dalam penjara. Di sana Vasuda merasa bersalah karena itu adalah kesalahannya. Namun Krishna lah yang harus masuk ke dalam penjara. Di samping itu, Krishna mengatakan bahwa cintanya yang sangat tulus dan akan melakukan apapun untuk Vasuda. Namun Vasuda telah mengatakan bahwa ia telah meminta maaf kepada Krishna dan Krishna telah memutuskan untuk hidup sendirian karena Vasuda telah memiliki pasangan yang cocok untuknya dan jauh lebih sempurna dari dirinya. Di samping itu juga Krishna tidak ingin mengganggu kehidupan Vasuda dan memutuskan melanjutkan hidupnya. Abhijit dan Vasuda mempertahankan pernikahan mereka dan hidup bahagia.